Tolong ambilin kabel HDMI. Itu ada kabel warna pink. Kan berarti ya. Ada konektor apa? Kecil tuh yang lepas hitam. Jadi maju mundur fokusnya, jadi betul waktunya kembali dengan dilatih Saya sebagai hamba Tuhan di gereja ini mengucapkan terima kasih banyak buat tim produksi yang sudah melayani acara online sehingga boleh terlaksana dengan baik dan semua jemaat boleh nikmati juga pelayanan ini. Dan saya berdoa supaya semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan usaha pekerjaan semua anak-anakku semakin diberkati, semakin luar biasa, dan keluarga juga semua diberkati, semua sehat, semua kuat, dan lebih lagi melayani Tuhan. Ini buat main mana nih? Mana ya ini kalau dimampat kan ini nih. Tapi kan ini nggak konek ke sini. Kok kenapa saya konek di sini? Thank you bro. Di sini adalah control room untuk streaming kebaktian kita hari Minggu, di mana kita akan menggunakan 4 kamera, yaitu ada kamera PT set yang disupport oleh Pak Yosef. Ada kamera Sony, ada kamera Lumix, dan ada kamera GoPro. Dan dari sini, dari control room ini kita akan bisa mengontrol semua kegiatan di lantai 3. Ya, jadi beginilah persiapannya, nggak simpel juga karena kita pakai multicam, harus banyak yang dipastikan, menyamakan warna antar kamera, belum lagi secara teknis karena kita pengen sederhana, tidak ada post pro yang terlalu ribet, jadi kita pengen hari ini wrap 90%, tinggal sisanya nanti mungkin touch up sedikit-sedikit. Jadi, well, here we are. Enjoy. Semakin diberkati dengan luar biasa, dipakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak bisa balas, tapi saya dan semua jemaat berdoa memberkati semua pelayanan di belakang layar, khusus untuk pelayanan media GBI Fatmawati. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat semua yang terlibat dalam pelayanan dan di belakang layar untuk terlaksananya ibadah online. Tuhan, Engkau memberkati semua tim pelayanan media yang melayani di belakang layar sehingga terlaksananya ibadah online di gereja ini, dan semua kau melihat apa yang mereka lakukan. Hamba percaya apa yang mereka buat untuk Engkau Tuhan, Engkau balaskan semua dengan berkat berlimpah-limpah. Keluarga diberkati, pekerjaan diberkati, usaha diberkati, dan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih buat orang-orang yang Tuhan taruh khusus di gereja ini. Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Namanya Tuhan ku
lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Mari nikmati hadirat Tuhan. Ini pengucapan syukur kami buat Engkau. Kalau kami boleh ada hingga saat ini Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus yang hebat dalam kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. We worship you, God. You are good, you are good. Mari Tuhan kita deklarasikan sekali lagi. Katakan tak ada lembah gelap. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah
Shalom. Selamat bertemu lagi kembali di dalam live streaming ini. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami datang kepadamu, kami memuji kebesaran-Mu, karena Engkau layak dipuji dan disembah. Tuhan, kami berkumpul walaupun kami di rumah Tuhan. Tapi hadirat-Mu ada di rumah kami masing-masing. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami datang dengan satu kerinduan. Rindu Engkau untuk menuntun kami, memimpin kami di hari-hari ini dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta hadirat-Mu. Tuntun kami lewat kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau sampaikan buat saudara, pada saat ini, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4, Tuhan Yesus melarang murid-murid pada waktu itu meninggalkan Yerusalem. Juga untuk kita semua di hari-hari ini, Tuhan mau untuk kita jangan jauh dari hadirat-Nya. Yerusalem tempat di mana kita tinggal, di mana kita berada, di tempat itu Tuhan mau lawat kita semuanya. Tuhan mau untuk kita semua membangun hubungan dengan Dia. Tuhan mau untuk kita terus ada di hadirat-Nya. Menyuruh mereka tinggal di situ. Kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi hari ini, kita diminta untuk diam di rumah. Artinya saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Memberi pesan buat kita anak-anak Tuhan. Untuk membangun hubungan dengan Dia. Intim dengan Dia. Memiliki rasa rindu, haus, lapar akan Dia. Dan saya mau sampaikan buat saudara. Ini pesan khusus buat kita semuanya. Dia berpesan sebelum Dia naik ke sorga pada waktu itu. Untuk jangan tinggalkan Yerusalem. Saya percaya di waktu ini pun juga. Sebelum Dia datang, Dia mau hal ini juga kita perhatikan. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan tinggalkan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Di rumah di mana kita berada, di gereja di mana kita berada. Supaya kita mau melihat di hari-hari ini. Tuhan mau anak-anak Tuhan siap sedia. Yang harus kita bangun di hari-hari ini, walaupun kita ada di rumah, merindukan janji Bapa itu. Ya, kita menanti dan merindukan janji Bapa. Haus dan lapar. Dan angkat pujian penyembahanmu di rumah. Menyembah Dia. Tekun. Memiliki keyakinan iman yang kokoh. Bahwa Tuhan kita sedang memperhatikan kita. Sedang melihat kita. Supaya di hari-hari ini, sebelum Dia datang, Dia mau dapati kita semua siap sedia. Untuk itu Tuhan tahu, waktu Dia mau naik ke sorga Dia berpesan, aku akan memberikan penolong yang lain. Yang akan menolong kita semua, anak-anak Tuhan pada waktu itu. Dan untuk saat ini pun juga, pesan yang sama datang buat kita semuanya. Sebelum Dia datang, Dia mau supaya kita terus penuh dengan roh yang kudus. Tuhan mau untuk hari-hari ini kita membangun hubungan dengan Dia. Dan kita akan melihat di situ Dia katakan dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tujuannya Tuhan untuk kita menjadi saksinya. Karena apa? Tuhan rindu lewat kehidupan kita, seluruh keluarga diselamatkan. Tuhan rindu, Yerusalem kita semua diselamatkan. Tuhan rindu, tetangga-tetangga kita diselamatkan. Tuhan rindu, orang-orang di kota kita diselamatkan. Tuhan rindu, seluruh kehidupan kita menjadi berkat buat banyak orang. Karena ini waktunya. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Kalau Dia datang, buat kita semuanya, kita akan melihat
ada banyak hal yang dinyatakan lewat kehidupan kita. Orang-orang akan datang mencari Tuhan. Orang-orang datang minta pertolongan Tuhan. Karena pertolongan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang tidak perlu lagi heran melihat anak Tuhan seperti di zaman Kisah 2. Tapi orang akan melihat ke dalam kehidupan saya dan saudara ada sesuatu yang ilahi yang nampak dalam kehidupan kita. Sehingga orang semua akan berkata, aku mau ikut Tuhan. Aku melihat ada sesuatu yang ilahi dalam saudaraku ini, dalam orang ini. Dan ini waktunya. Saya mau sampaikan buat saudara, ini waktunya. Waktu untuk orang-orang yang ada di luar sana datang kepada Tuhan. Saya mau sampaikan buat kita semuanya dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Banyak orang akan diselamatkan lewat perkataan-perkataan kita. Ya. Juga bahkan mereka disukai semua orang. Saudara dan saya akan disukai semua orang. Karena mereka melihat sesuatu ilahi dalam kehidupan saudara. Ini waktunya. Kalau saudara bekerja di kantor mana saudara berada. Kantor itu akan melihat saudara. Dia berkata, ini adalah orang yang dapat dipercaya. Saudara di dalam lingkungan saudara, semua orang bilang, ini memang saya melihat roh yang luar biasa dalam kehidupan orang ini. Nah untuk itu, hari ini, kesempatan ini, mari kita miliki roh yang unggul, roh yang luar biasa, roh yang hidup, roh yang kuat dalam kekuatan kuasanya. Ini waktunya. Roh Kudus bergerak lewat kehidupan saya dan saudara. Untuk itu saya rindu untuk kita semua perhatikan satu ayat lagi dari Kisah Rasul 19 ayat 10 sampai 12. Ya, saya mau sampaikan buat saudara, ini waktunya penuhan besar akan dinyatakan. Roh Kudus bergerak bukan hanya di Asia seperti di waktu dalam Kisah 19 ayat 10 sampai 12, tapi akan dia bergerak di seluruh dunia lewat kehidupan anak-anak Tuhan. Pandemi ini akan segera dihalaukan. Saya mau sampaikan buat saudara, iblis dengan semua siasat-siasatnya yang merusak bangsa kita, Tuhan akan lumpuhkan semuanya. Supaya banyak orang datang kepada Tuhan dan percaya, termasuk pemerintah. Percaya bahwa yang dapat menyelesaikan hanya Tuhan Yesus Kristus. Lewat pekerjaan Roh Kudus di hari-hari ini. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Anak-anak Tuhan harus membawa dampak. Orang percaya harus membawa dampak. Penuh dengan Roh Kudus dan kuasa. Perkataan kita ada kuasa. Seperti zamannya waktu Paulus, ya, dia bergerak bersama dengan Roh Kudus pada waktu itu. Saya mau sampaikan buat saudara, pada waktu itu bukan saja di Asia, tapi saya mau sampaikan buat saudara, di seluruh dunia, Roh Kudus bergerak dengan luar biasa. Dan ini waktunya. Saya mau sampaikan hari ini, penting buat kita semuanya perhatikan yang satu, yaitu kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita, pekerjaan Roh Kudus itu akan menginsafkan, menyadarkan manusia bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau percaya, ada penghakiman yang sudah menunggu mereka. Ya, penghakiman yang menuju kekekalan. Untuk itu saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Jadi anak-anak Tuhan, mari biar rohmu terus menyala-nyala. Layani Tuhan. Perhatikan kehidupan saudara. Perhatikan keadaan saudara. Saya mau sampaikan, bangun yang satu ini. Yang penting untuk kita perhatikan. Setiap anak-anak Tuhan harus memiliki standar kehidupan rohani yang berkualitas. Ya, setiap anak Tuhan harus membangun kualitas mereka, standar kehidupan rohani mereka sebagai anak Tuhan, orang pilihan Tuhan, sebagai hamba Tuhan.
Dan demikian juga yang harus dibangun, harus memiliki identitas ilahi yang berkualitas, yang dapat dilihat oleh dunia. Semua orang bisa melihat identitas kita. Dan yang harus diperhatikan di sini, karakter ilahi juga harus dibangun. Karakter juga harus berkualitas. Menjadi seperti Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan Tuhan mau untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, iman harus dibangun. Harus punya iman yang kokoh, keyakinan yang kokoh, hidup benar, hidup kudus, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Dan saya mau sampaikan buat saudara hari ini waktunya. Anak-anak Tuhan harus membawa dampak. Anak-anak Tuhan harus bergerak mengikuti pergerakan Roh Kudus. Bukan dengan kuat dan gagah kita semuanya. Kalau kita diizinkan hidup sampai hari ini, pergunakan waktu yang ada. Karena ini kesempatan buat kita semua di hari-hari ini. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau pakai saudara hari ini. Dia tidak mau melihat keadaan saudara. Dia tidak mau melihat apa yang saudara sedang alami hari ini. Tapi dia rindu untuk pakai saudara. Kita harus membawa dampak. Jadi anak Tuhan yang membawa dampak, yang membawa terang, yang dapat dilihat oleh semua orang. Dan Tuhan katakan lewat Yesaya 60, bangkitlah dan jadilah terang. Karena terangmu sudah mulai bercahaya. Saya mau sampaikan buat saudara, bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu. Saudara akan melihat dari Yesaya 60 ayat 4. Orang-orang di sekitarmu akan datang kepadamu. Dan engkau akan terheran-heran melihat mereka semua datang kepada Tuhan. Dan saya mau sampaikan bukan saja itu. Pemulihan segala sesuatu akan terjadi di bangsa ini, di Indonesia. Dan saya mau sampaikan buat saudara, ya, kelimpahan dari seberang laut. Bangsa-bangsa akan mengalir atas bangsa ini, atas kehidupan kita semuanya, atas setiap anak-anak Tuhan, atas gereja Tuhan. Dan kita akan melihat orang-orang semua akan datang kepada Tuhan. Penuaian besar terjadi. Banyak jiwa diselamatkan. Ini waktunya. Roh Kudus sedang bergerak dengan luar biasa di hari-hari ini. Sedang menuntun orang-orang untuk datang kepada Dia. Tapi lewat kehidupan kita semua, anak-anak Tuhan. Dan itu perhatikan keadaan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Bangun manusia rohmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan menolak ke belakang. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kecut dan tawar hati. Pandang Dia. Dimanapun saudara berada, di sana Tuhan ada buat saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dan pada saat ini, saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Buka hatimu. Buka hatimu. Katakan, Tuhan, ini aku. Pakai hidupku. Aku terbatas. Aku tidak bisa. Tapi Roh Kudus dalam kehidupanku yang memampukan aku bisa berkata-kata selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biar saudara bebaskan rohmu. Dipakai Tuhan dengan luar biasa di hari-hari ini. Oh haleluya, minta penuhi saudara dengan rohnya yang kudus. Kita nyanyikan lagu itu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku
dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam sandala base, tuntun kami semua mengikuti pergerakan Roh Kudus di hari ini, untuk kami bergerak bersama dengan Roh Kudus dengan tujuan kami rindu banyak orang diselamatkan. Tuhan, kami rindu lakukan tugas-tugas kami, panggilan kami selaras dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami bisa dengar. Sekarang Roh Kudus Engkau ambil alih hidup kami semua. Tuntun kami lewat kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami hidupi, untuk kami kerjakan, untuk kami percaya dengan sungguh-sungguh. Lewat kehidupan kami, banyak orang akan datang kepadamu. Kami memposisikan diri kami semua sebagai orang yang Tuhan panggil dengan satu keyakinan yang kokoh, bahwa Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup dalam kehidupanku. Hidupku menjadi berkat. Buah-buah roh dalam kehidupanku dapat dinikmati Bapa di surga, dan menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Oh, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Saya rindu setiap kita saat ini bangun manusia rohmu, datang pada Tuhan dengan rasa rindu, haus, lapar. Bangun hubungan yang intim dengan Dia. Karena Tuhan katakan, sebelum Dia naik ke sorga pada waktu itu, kau nantikan di Yerusalem. Ini sebelum Dia datang, kita nantikan Dia juga. Dari rumah kita, keluarga kita, di gereja di mana kita berada, nantikan Dia. Nantikan Dia. Dia akan segera datang. Saya percaya kita semua akan dibawa bersama-sama dengan Dia masuk dalam kemuliaannya. Tuhan baik buat kita semua. Tuhan sayang kita semuanya. Untuk itu kerinduan saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saya rindu semua anak-anak Tuhan mulai saat ini. Terus jangan lupa memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kokoh. Datang selalu kepada Tuhan. Jangan cuma sekali, setiap hari bangun hubungan yang intim dengan Dia. Datang dengan rasa rindu, haus dan lapar akan Dia. Dan rindukan Roh Kudus bergerak dalam kehidupan saudara, memakai saudara dengan luar biasa. Tuhan mau saudara sekarang buka hati terus buat Dia. Saya mau berdoa buat saudara semua hari ini. Angkat tangan saudara, katakan, Tuhan,
Tuhan Yesus Roh Kudus, pembaptis dengan roh. Baptis kami dengan roh-Mu yang kudus. Berikan kami kekuatan, semangat, gairah, roh yang menyala-nyala melayani Engkau. Kami datang kepadamu dengan rasa rindu, haus, lapar akan Engkau senantiasa. Kami rindu, kami dipenuhi dengan roh-Mu yang kudus. Sampai kami penuh dengan roh-Mu yang kudus setiap hari. Pelita kami menyala, semakin terang benderang. Minyak Roh Kudus tersedia penuh luber dalam kehidupan kami. Semua kami jadi orang-orang yang bijaksana, siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Buat saat ini kami mengucap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo jemaat Tuhan, Gereja GBI Fatmawati 25 akan mulai melaksanakan ibadah lagi di gedung gereja, yaitu pada tanggal 21 Juni dengan 2 kali jam ibadah, yaitu jam 9 pagi dan jam 4 sore. Tetapi ibadah online juga akan tetap ditayangkan di channel YouTube Gereja GBI Fatmawati 25. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah di gedung gereja, yaitu jemaat lansia di atas 60 tahun atau anak di bawah 12 tahun diharapkan tetap mengikuti ibadah online. Dan kami menyarankan menggunakan transportasi pribadi. Jika menggunakan transportasi umum, diharapkan untuk menaiki transportasi yang tidak berdesak-desakan. Jemaat yang kurang sehat atau memiliki penyakit bawaan dapat tetap mengikuti ibadah online saja di rumah. Dan tentu saja ada kebiasaan baru yang wajib untuk dilakukan, yaitu harus menggunakan masker saat berada di lingkungan gereja. Dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang paling penting, terus menjaga jarak dan meminimalisir kontak fisik dengan orang lain. Untuk itu kami mengharapkan jemaat datang paling lambat 30 menit sebelum ibadah dimulai. Karena akan ada beberapa protokol kesehatan yang harus dilalui. Terus ikuti informasi lebih lanjut di sosial media gereja. Untuk persembahan, jemaat dapat transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Dan minggu kedua setiap bulannya merupakan minggu misi, sehingga persembahan jemaat selain untuk operasional gereja, juga dialokasikan untuk pelayanan Departemen Misi dan Pelmas. Demikian pengumuman, dan selanjutnya kita akan terima doa berkat dari Pendeta Temi Berhitu. Kami jika besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menyatakan, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang luar biasa, yang kami puji dan kami sembah. Kami rindu Tuhan. Setiap kami mengalami Engkau yang hidup yang luar biasa. Keajaiban-keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang kami rindukan, apa yang kami perlukan. Kami percaya ini waktunya. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Anak-anakku akan mengalami pertolongan-Mu setiap waktu. Dalam pekerjaan dan usaha, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa anak-anakmu semua dari kemenangan pada kemenangan. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Dari pengharapan pada pengharapan. Dari iman kepada iman. Dan Tuhan curahkan berkat rohani, berkat jasmani,
sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kelimpahan tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.